Oke, selamat malam Bapak Fajar dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah aplikasi point of sales yang kami buat, yang dimana kami akan aplikasikan ini ke restoran aplikasi ini bernama Catseer. Baik, anggota kami terdapat ada 3 anggota di sini. Pertama ada Catherine, yang kedua ada Geiska, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Nati. Tentang aplikasi ini, seperti yang sudah saya paparkan di awal, aplikasi ini bernama Catseer yang merupakan aplikasi sistem point of sales berbasis desktop untuk mewujudkan proses bisnis restoran yang terkendali dan juga terorganisir. Untuk daftar isinya akan kami bahas lebih lanjut. Kemudian di dalam aplikasi ini ada pun analisis kebutuhannya. Yang pertama dari kebutuhan fungsional, di mana sistem dapat melakukan perhitungan secara otomatis saat transaksi berjalan, sehingga kasir dan pelanggan akan mengetahui total biaya yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Kemudian yang kedua, sistem dapat melakukan perhitungan secara otomatis, sehingga kasir dapat mengetahui jumlah makanan yang terjual, dan makanan mana yang paling laris dibeli oleh pelanggan berdasarkan nomor invoice-nya. Kemudian, sistem juga dapat melakukan pengolahan data transaksi atau pencatatan laporan pendapatan. Nah, di sini nanti kita akan menyediakan fitur rekapitulasi penjualan itu sendiri untuk memudahkan kasir juga dalam merekap. Kemudian, ada sistem juga dapat menambah data makanan terkait itu nama makanan, kategori, harga jual, harga modal, dan juga harga belinya, serta dapat mengubah dan juga menghapus data makanan tersebut. Kemudian untuk kebutuhan non-fungsionalnya, aplikasi yang kami bangun ini berbasis desktop dengan menggunakan framework.net. Nah, diharapkannya sistem dapat dipelajari oleh pengguna dalam waktu 3 detik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai use case aplikasi. Oke, dapat kita lihat di sini, di mana use case aplikasi kita melibatkan satu aktor yaitu kasir, di mana kasir dapat melakukan login, dapat mengelola data barang atau makanan, mengelola data transaksi penjualan, dapat mencetak struk transaksi penjualan, melihat rekap laporan transaksi penjualan, mengelola data pengguna, dan juga dapat melakukan logout. Selanjutnya di sini dapat kita lihat untuk CDM-nya, di mana user dapat membuat invoice pembelian. Yang dimaksudkan user di sini adalah kasir, sesuai dengan use case yang tadi. Dan invoice dari transaksi penjualan ini akan terekam invoice pembelian, dan transaksi penjualan ini terdiri dari beberapa produk. Dan lanjut ada physical data model dari CDM yang tadi sudah dibuat. Oke, untuk implementasi dari aplikasi ini, kami terlebih dahulu mengkonsep dari UI aplikasi ini melalui aplikasi yang bernama Figma. Kemudian kami implementasikan melalui framework.net di Visual Studio 2019. Berikut untuk implementasinya akan dipresentasikan oleh rekan kami, Geiska. Ya, baik. Sebentar, saya share. Oke. Mungkin saya jelasin. Oke, jadi untuk aplikasi ini saya udah login, mungkin saya logout terlebih dahulu. Nah, ini saya bisa melakukan masuk menggunakan akun yang udah ada. Terus kita bisa. Nah, itu akan login ke akun yang sudah terdaftar. Jadi ini saya terdaftar sebagai Giska. Terus kita juga bisa melakukan daftar ke mendaftarkan diri sendiri gitu. Jadi mungkin misalnya saya daftarkan diri sebagai mungkin dan mungkin terus misalnya ini mungkin saya kasihkan password ini. Terus kita daftar. Nanti dia bakalan terdaftar sebagai admin, dan kita juga bisa melihat emailnya juga di sini. Terus kalau misalnya kita melakukan input password yang salah, jadi misalnya tadi kan
Saya coba masukin password yang salah di sini. Masukinnya cuma A, nanti dia akan wrong email or password. Jadi kita harus memberikan email yang benar. Jadi password yang benar. Jadi kita masukinnya tadi. Nah, ini data-data dari Ahdan. Nah, ini untuk sementara ini kasir Giska tadi udah pernah melakukan transaksi mendaftarkan transaksi di sini. Jadi ini ada transaksi sebelumnya. Nah, kita juga bisa pertama kita bisa melihat produk yang udah ada. Jadi untuk sementara ini ada 4 produk di sini, ada ayam asam manis, terus dan segala macam di sini. Terus ada kategori di mana ini menunjukkan apakah ini makanan atau minuman, terus satuannya, dan modal dan jual. Modal dan jual ini untuk menghitung laba kita nanti. Jadi kalau setelah ada transaksi kita bisa menghitung laba per bulan atau per hari seperti itu. Jadi pertama kita coba tambah produk. Masukkan kode produknya, dan misalnya saya akan memasukkan minumannya. Terus misalnya saya buat modalnya 2.000, terus kita jual 4.000 misalnya. Ini kita tambahkan. Nah, maka produk kalau kita kembali dia akan terdaftar sebagai kode produk yang baru. Nah, terus kita juga bisa melakukan penambahan data. Misalnya saya mencoba menambahkan data lagi. Misalnya, terus kategorinya minuman. Terus kita tambah, tapi kita lupa. Misalnya kita lupa untuk memberikan modal dan jual. Jadi kita bisa melakukan tombol edit di sini dengan yang icon ini. Terus kita bisa edit ini. Jadi misalnya harganya itu 1.000. Terus kita jualnya 3.000 misalnya. Simpan, maka akan berubah juga 1.000 dan 3.000 seperti itu. Nah, terus misalnya kita memberikan data yang tidak kita salah memberikan data, misalnya kayak data yang sembarang, kita juga bisa melakukan delete suatu produk ini. Jadi kita kalau misalnya ada produk yang kita salah input atau apa, itu bisa juga kita delete. Ya, akan ada konfirmasi untuk mencegah adanya salah misklik. Nah, selain itu kita juga bisa membuat transaksi. Jadi ini kita akan membuat transaksi, ini udah di set tanggalnya, sama kita bisa menginputkan nama pelanggan. Misalnya nama pelanggannya untuk hari ini misalnya misalnya, terus kita masukkan kode produk. Kita misalnya dia membeli minuman, jadi kita bisa back untuk melihat kalau misalnya kita lupa listnya apa. Jadi di sini ada es teh manis itu PR005. Terus kita cari produknya. Nah, dia bakalan mendapatkan nama produknya, terus harganya, dan totalnya. Jadi ini misalnya kita membeli 2 produk, dia akan update jadi 8.000 gitu. Terus kita tambahkan produk ke dalam ini. Nah, ini akan terregister ke sini. Terus misalnya si Fuad membeli ayam asam manis, kita cari produknya. Terus kita tambahkan, misalnya belinya cuma 1 seperti itu. Nah, dia akan terregister di sini. Mungkin saya tambahin satu lagi untuk mendemonstrasikan opsi delete-nya. Kita bisa coba menambahkan ini. Oh ya, bisa dilihat ini totalnya ini berubah sesuai dengan daftar pembelian yang dilakukan. Terus ini kita bisa lakukan delete. Jadi sekarang si Fuad mungkin membatalkan ordernya untuk ayam kecapnya tadi, jadinya datanya udah terupdate jadi 18.000. Nah, kita bisa klik buat transaksi. Nah, transaksi akan disimpan. Nah, tadi riwayat transaksinya kan hanya 3. Nah, sekarang sudah ada 4. Bisa dilihat invoice-nya berbeda-beda dan terupdate semuanya. Terus kasirnya juga untuk berbeda kasir. Jadi karena kita sekarang login dari Ahdan, makanya kok kasirnya Ahdan. Terus pelanggannya itu Fuad sesuai yang tadi. Terus tanggalnya juga berbeda, 18.000. Nah, kita juga bisa mempunyai use case untuk rekapitulasi penjualan. Jadi di sini kita itu bisa melihat penjualan hari ini
sama laba hari ini dan laba bulan ini dan penjualan bulan ini. Nah, untuk grafiknya ini alasan kenapa kok yang Senin sama Minggu ini belum ada karena mungkin kemarin di riwayat transaksi ini kemarin belum ada penjualan transaksi itu. Mungkin saya kasihkan dummy saat ada transaksi kemarin gitu mungkin. Misalnya Doni. Oke, kita tambahkan produk, terus kita buat transaksi. Nah, di riwayat transaksi akan tertambah, meskipun tanggalnya tidak urut, tapi kita bisa lihat di rekapitulasi penjualan saat Senin itu ada 10.000 sales-nya. Terus waktu hari Selasa, yaitu hari ini, yaitu ada 42.000. Jadi ada kenaikan penjualan seperti itu. Nah, terus kita juga bisa melihat grafiknya dalam tahunan. Jadi di sini kita bisa melihat April dan Mei. Tadi karena tadi ada penjualan yang pada bulan April, jadinya ada 26.000 penjualannya. Terus kita juga bisa melihat laba. Nah, laba ini dikalkulasikan dari pengurangan harga jual dan modal tadi. Jadinya kita bisa menganalisis kalau misalnya laba kita dalam bulan ini itu 16.000. Laba kita dalam hari ini tuh 14.000 seperti itu. Mungkin sekian saja untuk demo aplikasinya. Mungkin saya jelasin kodenya sedikit. Oke. Mungkin ini saya taruh di samping. Oke, jadi pada aplikasi ini aslinya semuanya itu terpisah jadi tiga hal yang penting. Jadi pertama itu ada models, terus ada view models, dan view. Jadi ini saya menggunakan pattern MVVM seperti yang sudah diajarkan. Jadi view itu adalah yaitu view-nya, di mana kita bisa, mungkin ini saya stop dulu biar bisa melihat lebih jelas. Nah, jadi ini tuh view-nya, jadi kita tuh bisa melihat UI-nya, kita bisa menyusun UI-nya dan melakukan binding dan segala macam. Nah, terus setiap binding ini akan dihubungkan sama view model. Jadi misalnya, ini saya close, berarti misalnya saya contohkan sales recap ya. Sales recap ini bakalan nyambung ke view modelnya sales recap view model. Nah, di sini. Nah, sales recap view model ini jadi di view ini kita akan melakukan binding ke sales recap view model. Nah, misalnya contohnya penjualan hari ini. Penjualan hari ini itu teksnya ini. Text block ini. Penjualan hari ini kita binding ke variabel suatu properti bernama penjualan hari ini. Dan itu ada di sales recap view model, yaitu ini, penjualan hari ini. Nah, ini harus kita update untuk setiap kali user masuk ke dalam anunya. Jadi kita melakukan update data di sini. Ini dijalankan. Nanti akan saya melihatkan waktu kapan ini dieksekusi. Jadi kita akan melakukan update data. Di sini kita melakukan kalkulasi-kalkulasinya untuk menghitung penjualannya sama labanya, semuanya dilakukan di sini. Terus nanti kalau udah selesai datanya, kita akan melakukan nge-trigger on property view, on property change. Jadi ini akan memberikan event trigger ke view-nya untuk mengupdate kalau misalnya hey property ini ada update. Jadi misalnya kita bilang penjualan hari ini tuh ada update sekarang. Bisa dilihat anunya sama. Jadi kalau misalnya si ininya dia bakalan ke notice, oh saya bindingnya penjualan hari ini dan aku dapat update sama. Kalau misalnya nilai ini tuh berubah seperti itu. Nah, itu basicnya. Jadi si view model ini tuh melakukan kalkulasi sesuatu yang mau ditampilkan di view seperti itu. Nah, terus view model ini mendapatkan datanya dari model. Jadi bisa dilihat di sini kita bisa observable. Nah, ini kita bisa mempunyai pertama transaksi repo. Jadi repo itu adalah kumpulan suatu data. Jadi kalau transaction repository berarti itu kumpulan transaksi seperti itu. Jadi mungkin di dalam transaction repository kita bisa lihat kelasnya. Di sini itu adalah basically list yang mendapatkan transaksinya. Nah, transaksi itu adalah sebuah model yang ada di sini. Nah, di transaksi itu di mana kita menyimpan data sesungguhnya. Jadi ada kasir, ada tanggal, terus nomor invoice tadi, terus ada nama pelanggan,
Terus apa namanya, ada transaction item. Jadi setiap item yang dibeli tadi dan jumlahnya. Nah, bisa lihat di transaction item itu ada produknya dan jumlahnya. Nah, terus semua ini tuh diregister untuk memasangkan view model dan view-nya itu ada di sini di main window.xml. Jadi kita menggunakan data template dan content control untuk melakukan perubahan page-nya. Jadi di sini kita kalau misalnya ini basically kita ngomong kalau misalnya sales recap view model itu view-nya itu sales recap view. Terus misalnya register view model itu anunya register view. Nah, terus ini semuanya itu dikontrol oleh main view model. Jadi main view model ini adalah istilahnya main aplikasi kita. Jadi ini yang pertama kali dijalankan itu adalah ini. Jadi di sini kita bisa saya menggunakan publish subscribe pattern untuk melakukan apa namanya pemindahan view-nya. Jadi saya melakukan subscribe sini ini untuk editor apa publish subscribe pattern-nya saya buat sendiri. Terus sisanya tadi yang seperti yang saya bilang tadi ada update data itu juga di-handle di sini. Jadi kalau misalnya dilihat di sini kita memanggil update data dan kita nge-parsing transaction repo. Jadi main view model ini main window view model ini tuh mempunyai hampir semua data apa yang kita punya gitu. Jadi ada user, ada transaction repository, ada produk dan segala macam. Seperti itu. Jadi kerangka besarnya aplikasi kami itu seperti itu. Dan kita membuat use case untuk setiap membuat view dan view model untuk setiap use case kita. Terus habis itu kita sambungkan seperti itu. Mungkin itu aja sih apa bagaimana kami membuat aplikasi ini. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin bisa diambil oleh teman-teman saya. Oke, baik. Terima kasih Geska atas demonya. Jadi begitu saja untuk aplikasi Catsir dari kami. Semoga apapun yang kami presentasikan di sini dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.